Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Dunia mungkin melihat hikmat tidak sebagai sesuatu yang menawan atau mungkin menganggapnya hanya sebagai sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita, hikmat Allah adalah hadiah berharga yang Allah berikan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di satu kota kecil, hiduplah beberapa warga yang hidup dengan begitu bahagia, saudara. Kota ini itu cukup dekat dengan hutan. Tetapi suatu hari, hutan ini tiba-tiba terbakar. Dari api yang sebelumnya kecil, lama-lama membesar, kemudian semakin besar dan mulai mendekati kota. Awalnya, warga tidak menyadari tentang apa yang terjadi ini. Tetapi ada satu pemuda yang menyadari tentang kebakaran ini, lalu kemudian dia datang ke tengah-tengah kota, dia datang ke pusat kota, dan dia berteriak, ada kebakaran, ada kebakaran. Dia memberitahu warga untuk segera mengevakuasi diri dan memberitahukan warga kemana mereka seharusnya pergi. Tetapi saudara, karena warga itu panik ketika mereka mendengar bahwa ada kebakaran, maka mereka langsung tercerai-berai. Mereka tidak fokus, dan apa yang menjadi fokus mereka justru adalah bagaimana mereka menyelamatkan barang-barang mereka, saudara. Mereka tidak fokus tentang bagaimana seharusnya mereka mengevakuasi diri mereka. Sampai lama-kelamaan, api itu semakin cepat dan semakin menyebar. Apakah suara pemuda itu masih ada? Masih ada, saudara. Tetapi suaranya makin samar-samar karena tertutup oleh suara teriakan para warga. Pada akhirnya, saudara, api itu semakin mendekat dan kemudian membakar kota tersebut. Ada banyak warga yang akhirnya terjebak, tetapi juga ada beberapa warga, sebagian warga, yang akhirnya berhasil untuk menyelamatkan diri. Nah, saudara, seringkali suara hikmat itu hadir seperti pemuda atau suaranya yang tadi kita sama-sama renungkan. Saudara, suaranya itu memberikan arah, suaranya itu memberikan dorongan. Tetapi seringkali hikmat itu tertutup oleh kebisingan dunia ini, saudara. Kalau kita boleh jujur, seberapa banyak, saudara, kita menjadikan firman Tuhan atau hikmat Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Seringkali, saudara, kita justru lebih suka mendengarkan ucapan-ucapan orang lain atau motivator yang kita dengarkan mungkin di sosial media yang belum tentu sesuai dengan hikmat atau kehendak Tuhan, saudara. Bukan hanya itu, kita pun kadang-kadang ragu untuk membicarakan atau mempercakapkan firman Tuhan. Karena kita mungkin merasa bahwa hikmat Tuhan itu kuno. Hikmat Tuhan itu gak terdengar menyenangkan untuk dibahas. Padahal saudara, hikmat Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Meskipun mungkin tidak populer. Saudara, mari saat ini kita merenungkan hikmat Tuhan yang ada di dalam firman-Nya, yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 11 sampai yang ke-18. Lagi pula, aku melihat di bawah matahari bahwa ada kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan pertempuran bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan penghargaan bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Sesungguhnya manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang ketika hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari yang mengesankan bagiku. Ada sebuah kota kecil dan penduduknya tidak seberapa. Ketika Raja Agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat dan dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi, tak seorang pun yang mengingat orang miskin itu. Lalu aku pun berkata, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang disampaikan dengan tenang lebih patut daripada teriakan orang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada perlengkapan perang, tetapi satu orang yang bersalah dapat merusak banyak hal yang baik. Setelah di bagian sebelumnya, pengkhotbah banyak sekali berbicara tentang menikmati hidup. Pengkhotbah kali ini berbicara lagi tentang bagaimana kita bergumul dengan kesulitan dan pergumulan hidup. Hal-hal buruk dan tidak menyenangkan tetap saja bisa terjadi atas kehidupan manusia, siapapun itu.
Pengkhotbah menggambarkannya dengan berkata bahwa orang yang cepat belum tentu memenangkan perlombaan. Orang yang kuat belum tentu memenangkan pertempuran. Begitu seterusnya. Di ayat 12, pengkhotbah bahkan melanjutkan bahwa realitas hidup manusia itu tidak bisa ditebak. Seperti yang digambarkan dengan frasa tidak mengetahui waktunya. Tidak bisa dihindari, seperti yang digambarkan dengan gambaran jerat. Dan yang ketiga, bisa saja terjadi dengan mendadak, seperti yang diungkapkan dengan kata tiba-tiba. Nah, saudara jangan heran, karena pengkhotbah memang sering mengulangi pesan intinya dari perenungannya. Yaitu bahwa hidup manusia itu tidak bisa dikontrol. Hidup manusia itu tidak bisa diatur. Bagi orang berhikmat, salah satu contoh dari pesan ini bisa kita lihat di dalam ayat 13 sampai yang ke-16. Pengkhotbah menceritakan perumpamaan tentang sebuah kota kecil yang dikepung oleh raja dan pasukannya, saudara. Gambaran ini kemungkinan lahir dari pengalaman pengkhotbah sendiri. Seperti di dalam ayat 13 ketika pengkhotbah menggunakan kata kupandang. Nah, saudara, meskipun keadaan ini mencekam, tetapi ternyata ada seorang miskin yang berhasil menghalau keadaan tersebut. Dia menyelamatkan kota itu dengan hikmatnya. Namun saudara coba perhatikan, setelah dia melakukan aksi heroiknya, apa yang terjadi? Nggak ada yang mengingat dia, saudara. Kenapa? Karena dia adalah orang yang biasa, dia adalah orang yang miskin, yang mungkin pada saat itu tidak dipandang di tengah masyarakat. Sama seperti realita hari ini, saudara. Orang yang memiliki nama pasti jauh lebih didengarkan daripada mereka yang bukan siapa-siapa. Mereka yang punya jabatan tertentu mungkin bisa lebih didengarkan daripada mereka yang mungkin tidak mempunyai satu jabatan tertentu. Nah, saudara, dengan nada sindiran, pengkhotbah berkata di dalam ayat 16-17 bahwa keperkasaan, teriakan orang berkuasa di antara orang bodoh, dan perlengkapan jauh lebih dihargai daripada hikmat. Di mata orang pada zaman itu, semua hal yang disebutkan ini seringkali lebih membanggakan, saudara, karena merupakan simbol dari pencapaian seorang raja. Saudara, mengucapkan atau melakukan hikmat itu tidak mudah. Karena seringkali di mata dunia, hikmat itu bukan sesuatu yang kelihatan menawan. Hikmat itu bukan sesuatu yang kelihatannya menguntungkan. Saudara, hidup jujur, hidup mau berkorban, dan belajar mau memaafkan, itu kedengarannya sangat tidak menarik, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah hidup tanpa hikmat itu lebih baik? Sesuatu yang kelihatannya tidak menarik belum tentu buruk. Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 18 berkata bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berita salib itu adalah hikmat Allah. Mungkin terdengar usang, saudara. Tetapi itulah hadiah berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Di samping itu, saudara, kita juga harus belajar untuk meluangkan waktu kita, memberikan waktu kita untuk merenungkan hikmat Tuhan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Tuhan terus berbicara kepada kita melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah meluangkan waktu atau memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan itu? Padahal, dari awal kita pengkhotbah mengajak kita untuk hidup di dalam hikmat. Meskipun seperti di dalam pasal ini, hikmat itu mungkin tidak terlihat menawan. Nah, saudara, mari mulai hari ini kita terus belajar untuk menghargai hikmat yang Tuhan berikan sebagai pemberian yang berharga dan memberikan waktu kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam hidup sebagai orang yang berhikmat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan terus berbicara kepada kami, termasuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan kembali berbicara dan menyatakan hikmat-Mu kepada kami, sehingga kami belajar untuk menjalani kehidupan kami dengan perspektif Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika seringkali suara hikmat-Mu itu tidak terdengar di telinga kami. Karena kami lebih sering mendengarkan perkataan-perkataan yang belum tentu sejalan dengan hikmat Tuhan. Kami tidak mencernanya lagi. Karena kami merasa bahwa itu adalah perkataan-perkataan yang memukau, perkataan-perkataan yang menawan. Tetapi kami mau belajar untuk melihat hikmat Tuhan dan menyadari bahwa hikmat Tuhanlah yang sanggup menuntun hidup kami dan menolong kami untuk menjalani hidup yang penuh dengan makna. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami dan kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.